Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agita Viola Putri. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Kimia tahun 2022 LPTK Universitas Lampung. Saya merupakan salah satu tenaga pendidik di unit kerja SMK Negeri 3 Metro dan mengampu mata pelajaran kimia. SMA Negeri 2 Metro berdiri sejak tahun 1991 dan merupakan sekolah yang saya pilih untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Berikut ini salah satu kegiatan PPL yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ketua kelasnya dipimpin doa. Semua siap. Sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk cek kehadiran ya, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Sanela. Keterangannya apa? Sakit. Hanya satu? Iya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya nak ya. Amin. Amin. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran seperti halnya pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan rasa antusiasme yang tinggi yang ditunjukkan dengan sikap aktif bertanya. Jadi nanti yang aktif bertanya Ibu kasih poin plus ya. Kemudian ada kontrak belajar, masih sama. Peserta didik harus datang tepat waktu. Tadi alhamdulillah sudah tepat waktu. Peserta didik jika melanggar poin 1 selama 3 kali pertemuan agar dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Jadi keselamatan kerja karena kita akan praktikum perlu diketahui alat dan bahan sebelum melakukan percobaan. Sudah ada di depan meja ya, di atas meja ya. Kemudian memakai jas lab, sudah semua memakai jas lab. Dilarang makan dan minum. Kebersihan meja praktikum. Jadi nanti kalau misalkan mejanya basah segera dilap dan kalian cuci tangan. Oke, untuk LKPD udah Ibu berikan ya nak ya. Sesuai kelompok, kelompoknya sudah Ibu bagi. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Diberi nama anggota kelompok. Nah, sebelum memulai, di sini ada, coba perhatikan di slide. Apa yang kalian amati? Ada apa sih di situ? Besi berkarat. Besi berkarat. Kalau Ibu mau tanya, kenapa sih? Apa yang menyebabkan besi itu berkarat? Boleh tunjuk tangan? Iya. Karena reaksi oksidasi. Karena reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu bereaksi dengan apa ya? Iya. Oksigen. Iya, oksigen. Karena bereaksi dengan oksigen atau oksidasi begitu ya. Nah, jika Ibu mau tanya, jika oksigennya itu di udara itu berlebih atau semakin banyak, apa yang terjadi? Boleh tunjuk tangan? Iya? Karatannya semakin cepat. Semakin cepat karatannya, semakin cepat berkarat begitu ya. Si besinya itu semakin cepat berkarat. Dari jumlah partikel si oksigen tadi itu setara dengan konsentrasi ya. Jadi dalam hal ini kita akan menguji cobakan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Pada minggu sebelumnya kita sudah bahas teori tumbukan ya? Sudah. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa sih syarat terjadinya tumbukan efektif? Apa sih syarat terjadinya tumbukan yang menghasilkan produk? Ya? Syaratnya? Yang pertama ada 2. Arah orientasi yang tepat, Iya. energi yang cukup.
Arah orientasi yang tepat, yaitu yang pertama. Energi yang cukup, yang bagaimana sih? Yang melebihi energi minimum, iya. Oke, kita masuk di kegiatan inti. Boleh dibuka LKPD-nya. Kita masuk pada tahap stimulasi. Coba kalian amati gambar pada slide. Ada apa sih? Kompor apa? Kompor gas. Karena ada dua ya, kompor kayu bakar dan ada kalau ini kompor gas. Jadi coba Ibu beri waktu untuk membaca wacana dari stimulasi ini. Apa yang kalian perhatikan dari wacana itu? Api, ada dua api yang ini ya menyala ya. Yang satu lebih besar. Jadi dari wacana tersebut agar proses memasak berjalan lebih cepat karena memasaknya menggunakan gas LPG ya sebagai bahan bakar. Jika jalur keluar gasnya diperbesar, begitu, maka nyala pada kompornya juga semakin besar. Coba kalian identifikasi masalah. Apa sih yang mau kalian tanyakan? Boleh dituliskan ke dalam kolom identifikasi masalah. Dari wacana tadi ada nggak sih yang ingin ditanyakan? Boleh dituangkan pada kolom identifikasi masalah. Dari pertanyaan yang kalian ajukan, satu saja cukup. Kalian buat jawaban sementaranya. Kira-kira dari pertanyaan itu menurut kalian jawabannya apa sih? Begitu. Boleh kelompok 2 membacakan? Iya. Untuk identifikasi masalahnya yaitu mengapa jika jalur keluar gas diperbesar semakin besar pula api yang dihasilkan. Untuk hipotesis awal yaitu karena jumlah partikel gas LPG yang bereaksi dengan gas oksigen semakin banyak. Dengan demikian api yang dihasilkan maka semakin besar pula. Jadi kalau jalur keluar gasnya diperbesar, semakin banyak gas LPG yang dikeluarkan. Semakin banyak gas LPG yang bereaksi dengan udara. Berarti jumlah partikelnya semakin banyak. Dari kita masuk di tahap pengumpulan data. Dari pertanyaan yang sudah kalian ajukan, dari hipotesis yang sudah kalian buat, kita akan mencari datanya dari percobaan. Ada apa aja alat dan bahannya? Yang pertama ada 2 buah labu Erlenmeyer, 2 buah gelas kimia. Di situ sudah terisi ya larutan cuka. Prosedur percobaan. Yang pertama memberi label labu A dan labu B. Sudah ada labelnya di situ. Silakan kalian berikan masing-masing labu Erlenmeyernya dengan labu A dan labu B. Boleh dimulai? Labu A 0,5. Iya, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer ininya. Asam cukanya. Labu A sudah ditandai? Labu A 0,5 ya. Labu A 0,5 molar. Boleh dituangkan ke dalam labu Erlenmeyer. Ya. Jangan terbalik. Labu A 0,5 molar. Boleh dituangkan? Boleh sekarang dituangkan? Ya. Belum. Nanti belum. Masih menuangkan ke dalam labu A dulu. Dituangkan dulu dong ininya. Ini ke dalam sini. Labu A yang 0,5 ya. Mana labu A? Iya, salah. belum. Ya. Yang labu Erlenmeyer yang ditandai labu A dan labu B. Baru nanti dimasukkan ininya ke dalam labu Erlenmeyer. Sudah dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer? Sudah. Labu B berarti yang 1 molar, begitu ya? Ya. Ini salah satu deh. Ya. Sudah. Labu A 0,5 molar. Iya, ini yang labu A ya. Nah, yang labu B yang 1 molar. Ini ya.
Dituang. Oke, sebentar. Langkah selanjutnya apa? Memasukkan masing-masing 2 gram soda kue ke dalam labu A dan labu B. Di situ sudah disediakan soda kuenya sebanyak 2 gram sama rata, sama-sama 2 gram. Dimasukkannya berbarengan plus nyalakan stopwatch bersamaan dengan jatuhnya soda kue. Oke, agak ini ya, dimatikan dulu kipas anginnya. Nyalakan stopwatchnya berbarengan dengan masuknya soda kue, ya. Hati-hati jangan sampai tumpah. 1, 2, 3. Kalian amati apa yang terjadi. Nanti mematikan stopwatchnya itu setelah habis bereaksi. Sudah pada menulis hasil pengamatan? Sudah, oke. Keterangannya juga ditulis ya, waktunya lebih cepat yang mana? Jangan sampai terbalik bahwasanya labu A itu 0,5 molar, yang labu B-nya itu 1 molar. Oke. Lanjut pada tahap pengolahan data. Ada beberapa pertanyaan di situ, boleh kalian jawab. Diskusi ya. Sekarang kita masuk tahap pembuktian. Jadi dari wacana tadi kalian buat pertanyaan, ajukan pertanyaan, kemudian hipotesis, kalian buat dugaan sementaranya. Sudah kalian kumpulkan data melalui percobaan, sekarang kalian buktikan. Anak-anak masih semangat? Masuk tahap mengamati lagi. Ada apa yang kalian amati? Partikel apa? Konsentrasi kecil sama konsentrasi besar. Dari pengamatan kalian ada yang mau ditanyakan? Boleh dituliskan di kolom menanya. Ada 2 pertanyaan untuk pengamatan ini, boleh kalian jawab pada kolom mengasosiasi. Boleh maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0,5 molar dengan 2 gram soda kue. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 detik dengan keterangan lebih lambat. Dan labu B dengan 20 ml asam cuka dengan 1 molar dan 2 gram soda kue membutuhkan waktu 1 menit 15 detik dengan keterangan lebih cepat. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, manakah reaksi lebih cepat antara labu A dan labu B? Labu B lebih cepat, soda kue lebih cepat habis bereaksi pada konsentrasi 1 molar. 4. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Semakin besar konsentrasi, meningkat laju reaksinya. Kemudian, apakah hipotesis awal kalian mengenai konsentrasi terhadap laju reaksi terbukti setelah dilakukan percobaan ini terbukti? Apa yang kami sampaikan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi tadi atau dari hasil percobaan kita? Dapat kita simpulkan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap waktu. Oke, kita masuk pada soal evaluasi. Ada 2 soal di sini, ada tabel di sini 5 percobaan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.